Yang pertama produk yang kita jual itu ada apa aja? Ada kelontong sama coklat. Terus Ada cireng. Kita juga punya es, ada dua jenis es pot, es sour sama es lontong. Terus apa lagi? Omset yang kita dapatkan selama 2 bulan yaitu sebesar 730. alhamdulillah. Nah, sebentar. Menurut kalian nih, kesan-kesan kalian selama menjalankan apa sih kegiatannya itu apa aja sih kayak keluh kesah kalian tuh apa aja? Saya dari jajaran Dari kamu? Dari memproduksi misalnya saya sebagai yang memproduksi misalnya coklat kayak lentus gitu Terus bahan-bahan buat banyak banget evaluasinya kayak jadi kalau udah dingin jadi liat atau gimana, jadi kita sering memperbaiki bahan-bahannya dan cara pembikinannya. Dari apa sih, dari motor sendiri itu kan bikinnya itu kan satu persatu, makanya kita tuh selain kesel juga terus pegel capek kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, dari semua produk yang kita bikin pasti ada capek kan? Lelah sih kalau kata aku. dari aku masih kekurangan termos ya, jadi dari sekitar nggak bertahan lama di rumah ya. Jadi kadang nggak sesuai, bukan karena emang galas tapi karena sih yang kekurangan ini nggak berbuat atau apapun dari customer itu kurang menyukai gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita pengen lebih ke depannya, misal kita mungkin mau jualan lagi, mungkin itu yang bisa diambil dari kita. Terus juga udah ada banyak evaluasi dari customer kita juga untuk pembuatan produk, kita udah semakin hari itu semakin kayak kayaknya ini nih gitu, ini kayaknya ini nih yang harus diperbaiki, kayaknya ini sampai sekarang dimana titik kita tuh merasa kalau produk itu udah lumayan nih, udah lumayan baik gitu. Jadi sebenarnya banyak komenan dari customer, tapi itu bukan bikin kita jadi down, bukan, jadi malah jadi buat motivasi buat kita buat memperbaiki lagi produk yang kita buat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safri, selaku orang yang memasarkan produk ke masyarakat sekolah. Jadi produk pertama yang kami jual ada bihun mie crispy, namun omsetnya kecil dan kurangnya peminat di SMKN 1 Bandung. Oleh karena itu kami mencari inovasi baru yaitu cilok ceker. Dan alhamdulillah dengan produk cilok ceker ini penjualan menjadi laku keras di lapangan. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Dulu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau jelasin sesuai sama divisi masing-masing. Sebenarnya kalau yang ada di portofolio itu job desknya Vira itu kan jadi yang produksi. Sekarang dia jadi bilangnya apa sih, kurir cilok bilangnya. Kurir cilok. Nah, jadi aku mau ngejelasin yang divisi aku dulu. Sebenarnya aku keuangan ya, harusnya sama Maria, tapi aku tuh bagian ngitungin modal sama bikin produknya. Jadi kita bikin produknya itu gantian. Waktu bikin produknya itu ingredientsnya itu ada saus, ada cabai. Jadi cabainya tuh direbus dulu, terus habis itu ditumis sama bumbu-bumbu lain. Habis itu dikasih air, bumbu, terus masukin ceker sama ciloknya yang udah direbus gitu. Jadi cekernya udah nggak amis juga. Dan modalnya itu pertama-tama 71.000 tapi omsetnya 100-an gitu. Dan ya keren banget, oh my god gitu. Situ ini bagian keuangan, namanya Maria Nursita absen 19. Nah, Pertama kalinya kita tuh jualan mie itu mie bihun ya, mie bihun crispy gitu, tapi omsetnya kurang ya. Jadi di penjualan selanjutnya kita jualan ceker mercon. karena ceker mercon ini sesuai sama pasarnya di Swea, jadi yang belinya tuh banyak banget karena mereka pada suka. Yes, nah betul. Jadi meningkat adanya ceker mercon, inovasi baru ya. Terus Vira sebagai kurir cilok.
Gimana Fir? Untuk sistem antar kesananya tuh kita kayak bikin COD gitu. Jadi nanti kita ketemu, terus biasanya mereka tuh udah nyiapin uang, tapi kelemahannya kita nggak nyediain uang kembalian. Nah, omset kita selalu besar. Jadi solusinya kita tukar ke BC. Nah ya, kita tukar ke BC dulu. Waktu itu lari naik turun BC buat nyariin kembali. Sekarang Reika, gimana sistem PO-nya bagian promosinya ini nih? Jadi untuk target pasarnya tentu kita pakai anak-anak SME ibu yang dekat terus kita tuh pakai sistem TO ibu di grup angkatan. Jadi banyak yang ngechat juga. Jadi perbedaannya itu kalau misalkan jual langsung sama PO tuh beda. Kalau PO tuh lebih meningkat. Jadi lebih banyak yang pesen juga. Jadinya lebih meningkat lah omsetnya kita dibandingin sama yang mie crispy itu. Ya wah, akhirnya jalan kita sukses. Semester 2. Next project apa lagi? Stay tune. Dadah. Satu lagi ulang. Ini di sini ada backlight. Jadi di sini ada Zahratus. Dia pernah beli cilok kita. Gimana reviewnya? Enak nggak? menurut aku enak sih, enak. Terus isinya banyak, cekernya juga gede-gede. Wah mantap. Pedesnya. Mantul Endolita. Mantap. Berapa ratingnya? 10/10. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita perwakilan dari kelompok Tahwali mau menceritakan tentang progres kita selama jualan, keluh kesahnya, kesulitannya, sama produk apa aja sih yang kita jual. Nah, jadi produk yang kita jual itu adalah tahu wali. Untuk penjualan tahu wali ini selama 17 hari kita dapat omset sekitar 1.132.000. Dan untuk kesulitannya yaitu di bagian pemasarannya, karena kami memasarkannya terbatas hanya di grup SMEA dan nggak keliling. Terus yang kedua itu dalam mengantarkan pesanannya, kan SMEA ini tuh kan bertingkat-tingkat, jadi capek. Hai guys, jadi sekarang aku lagi makan tahu wali dari kelompok tahu wali. Aku sebenarnya tuh suka banget sama peracian, tapi tahu wali ini sangat-sangat enak dan aku membelinya tiap hari. Betul? Betul! Tuh. Jadi ini seenak itu dan rasanya tuh stabil, konsisten, gak pernah gak enak. Dadah! Hai guys, jadi hari ini saya beli tahu wali. Nah, tahu wali itu menjadi jajanan favorit saya karena bisa dicampur dengan nasi. Rasanya juga sangat mantap dibeli. Segitu aja cerita kita tentang progres kita selama jualan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok wirausaha yang beranggotakan saya Hana Haronisa beserta rekan saya yaitu Seril, Yasmin, Sakila, dan Tasya yang akan mengevaluasi tentang produk yang kami buat. Produk yang kami buat untuk dijual yaitu produk makanan bernama Cibai, dalamnya sosis pedas yang kami singkat menjadi Cibadas. Cibadas tersebut terbuat dari bahan tepung tapioka yang digumpakan kemudian dibaluti menggunakan kulit kecil. Kesulitan ketika membuat produk tersebut yaitu ketika membuat adonan dan dimana ketika membuatnya terlalu banyak air, maka adonan tersebut akan cair dan tidak bisa memproduksi ke step selanjutnya. Maka dari itu untuk memproduksi produk tersebut harus benar-benar sesuai dengan takaran sehingga produk yang dihasilkan pun maksimal. Untuk produk tersebut ketika sudah diproduksi maka akan ada sesi pemasaran. Ketika memasarkan produk, kita memakai media WhatsApp untuk mempromosikan kepada seluruh siswa-siswa SMK 1 Bandung. Dan ketika sudah ada yang memesannya, maka kita hanya mengantarkan produk tersebut kepada konsumen sesuai dengan keinginan pada konsumen. Tidak menggunakan metode WhatsApp untuk pemasaran produk tersebut. Kadangkala kami memasarkannya ke setiap kelas untuk menawarkan produk yang kami buat. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dapat melatih keberanian diri untuk memulai suatu wirausaha. Membuat suatu wirausaha tentunya membutuhkan suatu modal atau dana untuk memproduksi produk.
Untuk membuat produk tentunya kami membutuhkan modal sebesar 50.000. Dari hasil pembuatan produk yang kami buat tentunya kami mendapatkan laba atau omset. Laba yang kami dapat yaitu sebesar 50.000 sampai 75.000 per hari. Kami melaksanakan usaha tersebut selama 2 bulan, yaitu di bulan Oktober kami mendapatkan laba bersih sebesar 135.000 dan di bulan November kami mendapatkan laba besar sebesar 340.000. Maka jumlah omset yang kami dapat selama 2 bulan yaitu senilai 475.000. Sekian pemaparan produk yang kami buat, semoga dapat menginspirasi kepada rekan-rekan yang melihatnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askila Salira dari kelas 11 AKL 2. Saya di sini sebagai ketua tim atau penanggung jawab dari tim Spaghetti As. Di sini kami menjual produk makanan yaitu spaghetti bolognese. Omset kami mencapai 733.000 dalam 3 minggu berjualan. Karena pada minggu pertama kami berjualan, kami mengalami trial and error yang menjadikan itu pelajaran bagi kami untuk kedepannya. Saya di sini tidak mempunyai peran divisi yang spesifik, karena saya bertanggung jawab atas semua divisi, mulai dari pemasaran, keuangan, hingga divisi produksi. Dari kesulitan saya pribadi adalah saya harus beradaptasi dengan semua divisi dalam tim, dan harus turun tangan jika ada kendala ataupun kekurangan. Misalnya jika ada salah satu anggota yang berhalangan hadir, maka saya harus menggantikan peran anggota tersebut di esok harinya. Dan kesulitan kedua yang saya alami adalah jika ada kesulitan dalam anggota tim, seperti misalnya tidak ada kendaraan untuk membeli bahan-bahan dan peralatan untuk berjualan, otomatis saya harus ikut turun tangan dan membeli bahan-bahan tersebut. Hai, perkenalkan nama saya Despan Candur Putra. Saya merupakan salah satu bagian dari tim Spaghetti As dari kelas 11 AKL 2. Di tim ini saya mengemban tugas sebagai bagian keuangan di mana saya bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pemasukan ataupun pengeluaran kas dari tim Spaghetti As, di mana saya pun bertugas untuk membuat laporan keuangan sehingga kepala tim mampu membuat strategi ataupun keputusan untuk keberlanjutan tim ini. Dalam berjalannya proyek ini, saya selaku bagian keuangan mengalami permasalahan di mana dana kas yang ada dengan catatan pada laporan keuangan itu tidak sesuai, sehingga untuk menangani permasalahan tersebut, saya selaku bagian keuangan mengaudit ulang catatan laporan keuangan mulai dari awal kas masuk atau modal awal masuk hingga ke hari terakhir operasional tim ini. Setelah saya audit ulang dan benar saja ternyata ada beberapa transaksi yang tidak dicatat pada laporan keuangan sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara dana kas yang ada dengan catatan pada laporan keuangan. Sehingga setelah ditemukannya kesalahan tersebut, saya mencatat ulang kembali dan setelah dicatat ulang hasilnya antara dana kas yang ada sudah sesuai dengan catatan pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang sudah fix, sudah dibetulkan dapat menjadi rujukan bagi kepala tim untuk membuat strategi keberlanjutan atau keputusan untuk berjalannya proyek ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab. Saya merupakan bagian pemasaran dari tim Spaghetti As, di mana saya bertanggung jawab atas marketing dan penjualan produk agar mencapai target. Dalam berjalannya proyek ini, saya selaku bagian pemasaran mengalami permasalahan di mana cara promosi kurang tepat. Terkait cara promosi produk yang kurang tepat sehingga tidak menjangkau target yang diinginkan atau malah memberikan kesan adanya pemaksaan dalam promosi karena terlalu agresif. Untuk menangani permasalahan tersebut, saya mengambil langkah untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara pendengaran yang lebih ramah dan berempati terhadap customer. Yang kedua, memberikan diskon pertimbangan harga, merupakan salah satu pertimbangan utama ketika melakukan transaksi pembelian. Oleh sebab itu, diskon merupakan salah satu yang ditunggu oleh pelanggan, seperti memberikan pengurangan harga atau diskon menggunakan persentase. Dijamin customer akan tergiur dengan potongan harga tersebut. Saya Anissa Nurfarida dari 11 AKL 2. Di tim ini, saya diberi tugas sebagai produksi dari tim Spaghetti As. Kesulitan dalam produksi menurut saya pribadi adalah yang pertama, di saat memproduksi makanan spaghetti bolognese, yaitu bentuk yang kurang menarik.
karena bentuknya yang kurang menarik dan kemasannya yang tidak memanjakan mata, sehingga saya sebagai tim produksi mengatasi masalah ini yaitu memperbaiki kemasan tersebut agar bisa menarik perhatian para konsumen. Yang kedua adalah tekstur, di mana makanan tersebut diabaikan oleh konsumen karena tekstur yang kurang dan tidak memberikan rasa yang nyaman saat dikunyah. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, saya harus lebih berhati-hati dan teliti saat merebus spaghetti agar tekstur spaghetti ini tidak terlalu lembek sehingga saat konsumen membeli spaghetti ini bisa makan dengan enak dan nyaman dari tekstur dan rasa. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani dari kelas 11 AKL 2. Di sini saya dari kelompok Spaghetti As. Di kelompok ini saya menjabat sebagai divisi produksi. Jadi kesulitan saya di dalam divisi memproduksi yaitu kadang kan bahannya sudah habis dan ketika mau membeli bahan-bahannya ada kendala di kendaraan karena belanjanya cukup jauh. Yang kedua, ketika saya bangun kesiangan otomatis membuat spagettinya terburu-buru dan menyebabkan spagettinya masih keras. Baik, sekian dari review pribadi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi semua. Halo semuanya, di sini kita mau review tentang produk usaha kita yang selama ini kita rintis. Nama usahanya apa? Jebel Mania. Oke. Sebelumnya ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan nama saya Alda Aulia Puspita dari Divisi Marketing atau Divisi Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Zalfa Putri Maistiawan dari Divisi Produksi. Perkenalkan, saya Asti Putri sebagai divisi keuangan. Perkenalkan, nama saya Devi Putri, saya dari Divisi Produksi. Jadi, langsung aja yang pertama itu kita harus pengenalan produknya sebelum kita ke aspek-aspek lainnya. Sebetulnya produk yang kita jual itu ada dua. Yang pertama itu namanya pamer atau pangsit lumer. Itu semacam pangsit yang digoreng tetapi dilumuri dengan saus coklat dan saus green. Lalu yang kedua itu adalah mie jebel atau mie pedas, yaitu mie yang kita beri bumbu dengan chili oil dan bumbu-bumbu lainnya. Mirip-mirip rasanya kayak mie ayam tapi versi nggak ada ayamnya gitu. Nah, dalam merintis suatu usaha, suatu produksi, pasti ada yang namanya hambatan dan ada yang namanya omset penjualan. Di sini kita jelasin dulu deh hambatan yang dilalui dari produksi kita. Oke, jadi pada saat kita dagang pamer atau pangsit lumer, kita punya kendala yaitu kurang minat dari pembeli karena mungkin memang udah pasaran juga. Oleh karena itu kami sepakat untuk mengganti produk yang kami jual menjadi mie jebel. Untuk kendala mie jebel, kita tuh kendalanya di air panas karena kita tidak gak punya termos kecil. Terus kadang suka ada barang yang ketinggalan. Terus bikinnya juga ngedadak. Terus kayak bentrok sama jam pelajaran juga. Jadi ngeganggu istirahat. Nah, walaupun ada banyak kendala yang kami lalui dalam produksi ini, tapi alhamdulillahnya tuh kami dapat omset dari usaha kecil-kecilan ini. Nah, boleh kita paparin yuk omset yang kita dapat selama hasil produksi. Jadi selama produksi kita sebulan itu kita dapat omset 588.500 dan itu baru laba kotornya, karena laba bersihnya itu kita dapat 300 rupiah. Lumayan gede banget ya, padahal ini cuma usaha kecil-kecilan yang dibentuk oleh siswa SMK. Nah, tapi ternyata produk sekecil apapun kalau misalnya kita lakukan dengan konsisten, ternyata membuahkan hasil juga ya. Dan perlu diketahui juga omset yang kita dapat ini hasilnya diberikan kepada kita sendiri. So, gitu aja guys. Penjelasan dari review dari produk usaha kita. Dadah! Assalamualaikum
kesulitan produksi es koko yaitu dikarenakan es, maka mudah sekali mencair juga es coklatnya sering sekali membeku sendiri. Untuk piscok sendiri dikarenakan kulit yang kita pakai tipis, sering sekali saat menggoreng bocor. Lalu untuk omset